Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najia. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan bisnis kontemporer lembaga bisnis syariah. Yang pertama, ada perkembangan bisnis Islam kontemporer. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan bisnis syariah di negara Indonesia menjadi tren bagi para pelaku bisnis. Dengan melihat potensi mayoritas masyarakat Indonesia adalah pemeluk agama Muslim, menjadikan peluang bagi perkembangan bisnis syariah. Selain itu, kesadaran masyarakat Muslim mulai tinggi dengan permintaannya terhadap produk maupun jasa yang terjamin baik dalam akad, kehalalan, dan tentunya sesuai dengan syariat Islam. Di Indonesia, bisnis syariah yang telah dan mulai berkembang antara lain dimulai dengan adanya lembaga-lembaga keuangan syariah seperti Bank Syariah, Asuransi Syariah, Reksadana Syariah, Baitul Mal wa Tamwil, dan lain sebagainya. Disusul dengan munculnya bisnis jasa syariah seperti hotel syariah, pantai syariah, Gojek syariah, kuliner syariah, pariwisata syariah, dan hasil produk berbagai perusahaan yang menjamin akan kehalalannya atau syariahnya seperti kosmetik, makanan, obat-obatan, hingga fashion. Selanjutnya yaitu masih di perkembangan bisnis Islam kontemporer. Selain konsumen sebagai pengguna bisnis syariah, pelaku usaha pun juga banyak yang telah menyadari bahwa bisnis yang dijalankan dengan sistem syariah akan lebih maju, lebih berkembang, dan membawa keberkahan bagi banyak pihak. Tidak hanya berfokus pada keuntungan semata, namun bisnis syariah dijalankan karena nilai ibadah dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisnis yang dijalankan dengan sistem syariah akan terasa aman, nyaman, terjamin. Selain itu, memiliki kualitas dalam memberikan layanan kepada para masyarakat Muslim. Selanjutnya yaitu ada perbankan syariah. Perbankan syariah di Indonesia pertama kali dipelopori oleh Bank Muamalat Indonesia yang berdiri pada tahun 1991. Bank ini pada awal berdirinya diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan pemerintah serta mendapat dukungan dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICM dan beberapa pengusaha Muslim. Pada saat krisis moneter yang terjadi pada akhir tahun 1990, bank ini mengalami kesulitan sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. IDB kemudian memberikan suntikan dana kepada bank ini dan pada periode 1999 sampai tahun 2002 dapat bangkit dan menghasilkan laba. Hingga tahun 2007 terdapat 3 institusi bank syariah di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Mega Syariah. Sementara itu, bank umum yang telah memiliki unit usaha syariah adalah 19 bank, diantaranya merupakan bank besar seperti Bank Negara Indonesia Persero dan Bank Rakyat Indonesia Persero. Sistem syariah juga telah digunakan oleh Bank Perkreditan Rakyat. Saat ini telah berkembang 104 BPR syariah. Prinsip kerja bank syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan bank syariah. Selanjutnya masih di perbankan syariah. Bank di Indonesia terbagi menjadi 2, yaitu bank syariah dan bank konvensional. Menurut Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 Bab 1 Pasal 1 Ayat 1, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah atau hukum Islam. Usaha pembentukan sistem perbankan syariah ini didasari oleh larangan dalam agama Islam
untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba, serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram, atau usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha media yang tidak islami, dan lain-lain, di mana hal ini tidak dijamin oleh sistem perbankan konvensional, yaitu asuransi syariah. Asuransi syariah merupakan usaha saling melindungi dan tolong-menolong, di antaranya sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Di Indonesia, lembaga syariah sekarang berkembang dengan sangat pesat, baik asuransi ataupun perbankan dan usaha lainnya yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sebagai orang mahasiswa, kita harus bisa mengetahui lebih jauh tentang asuransi syariah, baik perkembangan, pengertian, manfaat, risikonya, dan lain-lain. Asuransi merupakan salah satu lembaga keuangan modern yang melakukan manajemen risiko yang mungkin dihadapi di masa yang akan datang. Hal ini sangat menarik mengingat kemungkinan adalah suatu ketidakpastian, karena asuransi berbicara tentang sesuatu yang tidak pasti. Sebagian melihat bahwa praktik asuransi tidak dibenarkan dalam Islam karena mengandung unsur-unsur gharar, masyir, dan riba di dalamnya. Namun sebagian yang lain berpendapat bahwa unsur-unsur yang haram dalam asuransi bisa dihilangkan sehingga praktik asuransi dapat diterima oleh. Selanjutnya yaitu pegadaian syariah. Pegadaian ialah perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan utang, atau juga akad atau perjanjian utang piutang dengan menjadikan harta sebagai kepercayaan atau penguat utang, dan yang memberi pinjaman berhak menjual barang yang digadaikan itu pada saat ia menuntut haknya. Sedangkan pegadaian syariah adalah pegadaian yang dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Terbitnya PP atau nomor 10 tanggal 1 April tahun 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian. Satu hal yang perlu dicermati bahwa PP 10 menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba. Misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP 103 atau 2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha perum pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi pegadaian Prafatwa MUI tanggal 16 Desember tahun 2003 tentang bunga bank telah sesuai dengan konsep syariah, meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit layanan gadai syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah. Di Pegadaian Syariah. Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu azas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Tujuan pendirian pegadaian syariah. Pada saat pendirian syariah oleh Bank Muamalat Indonesia dan Perum Pegadaian melalui program musyarakah, ditetapkan visi dan misi dari pegadaian syariah yang akan didirikan. Yang keduanya mensiratkan tujuan didirikannya pegadaian syariah. Visi pegadaian syariah adalah menjadi lembaga keuangan syariah terkemuka di Indonesia. Sedangkan misinya ada 3. Yang pertama, memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin melakukan transaksi uang halal. Yang kedua, memberikan superior return bagi investor. Yang ketiga, memberikan ketenangan kerja bagi karyawan. Jadi tujuan pendirian pegadaian syariah meliputi seluruh stakeholder
yang berkaitan dengan usaha layanan pegadaian, yaitu masyarakat, investor, dan karyawan. Sekian penjelasan dari perkembangan bisnis kontemporer lembaga bisnis syariah. Terima kasih.